Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oh, Halo teman-teman semuanya yang nonton. Jadi hari ini kita dari kelompok D akan ngerjain dan presentasi tentang tugas MADK yang kita udah kerjain selama 3 kali mentoring dan worksheet-worksheetnya semuanya kita bikin dan kita tuangin di presentasi ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa paham dan ngerti ya apa maksud dari apa sih yang kita bahas selama 3 kali mentoring ini. Gitu. Nah, kita kan ada berdelapan nih. Sebelumnya, daripada yang nonton juga nggak pada kenal kita, mendingan kita kenalan dulu kali ya masing-masing. nah betul Sebelumnya, ya. mungkin dari yang judul di atas aja yang terlihat di presentasi, dimulai dari Alif aja boleh? Halo semua, nama saya Alif Renur Muhammad dari DTM 2021. Lanjut, Arya. Oke, teman-teman, perkenalkan semuanya. Nama gue Arya Panungku Gandanegara, bisa dipanggil Arya. Gue dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2021. Bisa dilanjut, Naila. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Naila Zulfaiza, biasa dipanggil Naila, gue dari DTM 2021. Saya dilanjut, Zal. Semua, gue Zal Budi Grazian, biasa dipanggil Zal dari DTM 2021, nomor absen 86. Bisa dilanjut, Zahra. Halo semua, perkenalkan nama aku Putri Azhara Harnisa, bisa dipanggil Zahra, dari DTM 2021. Salam kenal. Boleh dilanjut, Fakhri? Oke, kenalin semua, nama gue Fakri Monif dari DTM 21. Biasa dipanggil Aco. Selanjutnya mungkin Dimas kali ya. Oke, perkenalkan nama gue Dimas Ali Raihan, biasa dipanggil Dimas. Gue dari DTM 2021. Salam kenal semua. Oke, boleh dilanjut Ariel. Ayo. Oke, yang terakhir nama saya Ariel Reza Fadilah, nomor absen 137 dari DTM 21. Nah, setelah kita semua kenalan, mending langsung aja kita menuju topik pembicaraan yang akan kita presentasiin hari ini, yaitu kecanduan gadget di masa pandemi. Latar belakang. Pandemi adalah hal yang mungkin sudah tak asing lagi bagi kita. Hampir 2 tahun berlalu, kita lalui masa pandemi ini. Berbagai kegiatan secara spontan dilakukan di rumah. Semua itu dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisasikan mobilitas kita di luar rumah. Nah, mobilitas mulai dari bekerja, berdagang, instansi pemerintahan, maupun belajar, semua awal yang dilakukan di luar, kini semua beralih untuk kembali melakukan di rumah. Mungkin tak semua, tapi hampir seluruhnya merasakan. Tak luput dari itu, kemajuan serta perkembangan teknologi berkembang begitu pesat. Berbagai inovasi serta platform baru hadir untuk mendukung para pengusaha, pekerja, pelajar, dan lain-lain. Mulai dari platform meeting online seperti Zoom, Google Meet, Cisco Webex. Di lain sisi juga ada platform edukasi seperti Google Classroom, Schoology, dan Moodle, serta maupun aplikasi media sosial atau medsos yang kini sedang marak digunakan, seperti halnya TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, Telegram, Netflix, dan banyak lagi. Selebih darinya, pandemi menciptakan fenomena yang tak langka, kini dirasakan bagi para pengguna teknologi. Ya, fenomena kecanduan gadget di masa pandemi. Bisa dilanjutkan? Oke, jadi di sini saya akan membahas data pendukung dari tema yang kita bahas, yaitu kecanduan gadget di masa pandemi. Ini berupa diagram garis dan juga diagram batang. Oke, kita mulai dari diagram garis yang pertama yang bernama jumlah unduhan aplikasi TikTok. Jadi seperti yang kita tahu, aplikasi TikTok adalah aplikasi yang begitu terkenal juga dan begitu banyak mayoritasnya. Terbukti di bulan Oktober tahun 2019 itu jumlah unduhannya sudah menyentuh 66 juta kali unduhan, di mana di tahun itu cukup banyak jumlah unduhannya. Dan terus naik sampai bulan Maret tahun 2020, di mana bulan Maret tahun 2020 sudah menyentuh di angka 115 juta unduhan, di mana angka tersebut sangat-sangat besar untuk sebuah unduhan aplikasi. Untuk diagram berikutnya itu berupa diagram batang, yaitu kenaikan waktu penggunaan media sosial. Jadi berapa lama waktu kita menggunakan media sosial. Di sini kita akan membahas 3 aplikasi saja, yaitu Instagram, Snapchat, dan Facebook. Kita mulai dari aplikasi Instagram.
Jadi di aplikasi Instagram ini waktu penggunaannya di bulan November tahun 2019 yang berwarna oranye ini sudah menyentuh di angka 1,5%. Di mana untuk di tahun 2019 itu bisa dibilang kecil ya waktu penggunaannya. Dan di bulan April tahun 2020 waktu penggunaan aplikasi Instagram itu menaik dengan drastis, di mana sudah menyentuh di angka 13,8%. Jadi perbandingan waktu penggunaan media sosial berupa Instagram pada bulan April tahun 2020 dan bulan November 2019 itu bisa dibilang besar dan juga signifikan. Lanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi Snapchat. Di aplikasi Snapchat ini, waktu penggunaannya pada bulan November tahun 2019 itu menyentuh di angka 1,7, di mana angka tersebut lebih besar daripada yang Instagram pada bulan November tahun 2019. Tapi di bulan April tahun 2020, waktu penggunaan aplikasi Snapchat itu menyentuh di angka 12%, di mana itu lebih kecil daripada Instagram. Kita lanjut lagi ke aplikasi Facebook, di mana aplikasi Facebook ini bisa dibilang waktu penggunaannya yang paling kecil, bahkan bisa kita lihat sendiri sampai minus ya, yaitu di bulan November tahun 2019, waktu penggunaan aplikasi Facebook itu menyentuh di angka minus 2,0. Dan di bulan April tahun 2020 menyentuh di angka 4,3%. Jadi ada perubahan yang cukup besar juga di aplikasi Facebook. Untuk bagian perubahan pada penggunaan jenis aplikasi, saya kasih waktunya ke Alif Ainur. Silakan Alif Ainur, dipersilakan. Baik, terima kasih Dimas atas waktu dan layarnya. Presentasi akan saya lanjutkan. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah merubah banyak sekali aspek kehidupan manusia. Dari sekian banyak aspek tersebut, salah satunya adalah berubahnya waktu penggunaan pada beberapa jenis aplikasi mobile. Dari diagram ketiga yang tertera pada slide ini, jenis aplikasi yang mengalami kenaikan waktu penggunaan itu ada 4 jenis aplikasi, yaitu media sosial, produktivitas, video, dan komunikasi. Dengan jenis aplikasi media sosial mengalami kenaikan waktu yang paling banyak, dari 20,8% pada tanggal 1 Januari 2020 menjadi 24,1% pada tanggal 12 April 2020. Jenis aplikasi lainnya seperti produktivitas, video, dan komunikasi juga mengalami kenaikan waktu penggunaan, tetapi tidak signifikan. Kemudian satu-satunya jenis aplikasi yang mengalami penurunan waktu penggunaan adalah jenis aplikasi gaya hidup, dari 18,3% pada tanggal 1 Januari 2020 menjadi 15,3% pada tanggal 12 April 2020. Dari diagram-diagram yang tertera pada slide ini, maka dapat disimpulkan bahwa benar adanya kecanduan gadget di masa pandemi itu meningkat. Sekian dari saya, lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengapa kita bisa kecanduan gadget. Di sini sudah tertera 3 alasan mengapa kita bisa kecanduan gadget. Yang pertama adalah media sosial, yang kedua tidak produktif, yang terakhir adalah game. Yang pertama, media sosial dalam smartphone kita. Smartphone tak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita pasti membutuhkan smartphone untuk melakukan pekerjaan atau sekedar hiburan. Nah, perlu dicatat juga, penggunaan smartphone yang berlebihan itu tidak baik karena itu bisa menyebabkan kecanduan. Misalnya saat bersama keluarga kita malah asyik bermain smartphone. Dan saat ke kamar mandi contohnya kita membawa smartphone. Nah, tanpa sadar nih, kalau misalkan kita ke kamar mandi terus kita bawa handphone, misalkan lagi buang air besar kita main handphone, itu bisa jadi ciri-ciri kita sudah kecanduan gadget. Fenomena ini dijelaskan oleh Adrian Ward, seorang psikologi yang meneliti keputusan konsumen. Ia merilis sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Journal of the Association for Consumer Research. Dalam jurnal itu, Ward menuliskan bagaimana smartphone memiliki efek unik. Efek ini sama seperti nama kita. Dari kecil nama menjadi identitas dan melekat dalam kehidupan orang. Saat sedang fokus melakukan pekerjaan, tiba-tiba orang memanggil nama kita. Fokus kita pasti teralihkan dan merespon panggilan tersebut. Hal ini juga berlaku pada penggunaan smartphone. Saat awal menggunakan, kita mungkin mengatur waktu, tapi lambat laun smartphone melekat dalam hidup kita. Tidak heran, perhatian kita selalu tertuju pada smartphone. Hal ini memiliki dampak negatif, yaitu membuat cara berpikir dan kapasitas ingatan pengguna berkurang. Bahkan saat smartphone dalam keadaan silent, dimatikan dan tidak dipegang. Oke, yang kedua adalah tidak produktif. Tidak produktif adalah salah satu contoh orang yang kecanduan gadget.
Sekarang saya akan memberikan 3 ciri-ciri orang yang tidak produktif. Yang pertama, sering menunda-nunda, malas. Yang kedua, tidak bersyukur kepada Allah atau tidak mendekatkan diri pada Tuhan. Dan yang keempat adalah asal jadi. Asal jadi itu misalkan kita menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang sesingkat-singkatnya gitu. Kita tidak berpikir panjang dan mencari solusi yang tercepat, tidak memikirkan efek-efek dari solusi tersebut. Itu adalah contoh orang-orang yang tidak produktif. Oke, boleh dilanjut ke Ariel Ilyasa, absen 137. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang topik tidak produktif, tapi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih bukti nyata bahwa tidak produktif itu ada di dalam kehidupan keseharian kita. Contohnya itu adalah ketika kemarin saya habis pengumuman tentang saya masuk Universitas Indonesia, aktivitas yang saya lakukan kebanyakan di rumah. Belum lagi dengan adanya program PPKM atau PSBB yang menyebabkan kita berkurangnya mobilitas kita di luar rumah, sehingga menyebabkan semua aktivitas yang kita lakukan hanyalah di rumah saja. Dan kemudian untuk tetap kita menjaring komunikasi bersama teman atau bersama keluarga, kebanyakan kita menggunakan gadget dan kita tidak memiliki atau tidak terpikirkan untuk melakukan kegiatan produktif akibat rasa bosan yang terlalu banyak serta rasa malas. Dan yang betul kata Arya, yaitu kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan serta asal jadi. Oleh karena itu sehingga kita jarang untuk melakukan sesuatu hal yang produktif dan lebih suka untuk melakukan hal-hal atau aktivitas yang berkaitan dengan gadget, dan itu merupakan salah satu bukti kita kecanduan gadget. Yang kemudian ketiga adalah game. Mengapa sih game itu bisa membuat kita kecanduan gadget? Menurut saya dalam kondisi pandemi ini kita bisa dibilang bahwa kita memiliki mobilitas yang kecil dan salah satu yang dapat mendekatkan kita dengan teman-teman kita yang sebelum bertemu yaitu dengan game. Dan contohnya itu adalah saya sendiri bisa dibilang sudah kecanduan gadget karena dengan adanya game yang seperti contoh Free Fire atau Subway Surfer atau yang saya mainkan sendiri adalah Mobile Legends, merupakan salah satu contoh saya kecanduan gadget, dikarenakan saya memainkan Mobile Legends itu merusak jam tidur saya yang biasanya saya tidur malam menjadi tidur pagi. Dan itu adalah merupakan salah satu contoh mengapa kita bisa kecanduan gadget. Oleh karena itu kita dapat sama-sama mewaspadai bahwa 3 hal ini adalah alasan-alasan yang dapat kita waspadai untuk mengapa sih kita bisa kecanduan gadget. Begitu kira-kira, sekian, terima kasih. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi untuk terlepas dari penggunaan kecanduan gadget. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah itu untuk mengingat kembali pentingnya mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Karena selama ini kita terlalu sibuk dengan keperluan gadget kita sehingga kita lupa akan waktu ibadah kita dan waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus membuat timeline agar jadwal penggunaan gadget kita lebih terstruktur. Karena bila kita tidak membuat timeline, kita bisa kelepasan waktu dan tidak mengingat jadwal keseharian kita yang seharusnya kita jalankan dengan baik gitu. Yang ketiga, memperdalam edukasi tentang gadget agar kita mengetahui baik buruknya penggunaan gadget. Karena bila kita tidak mengetahui pro dan kontranya penggunaan gadget, kita akan tidak bisa mengidentifikasi apakah penggunaan gadget yang kita pakai sekarang ini baik untuk kita atau justru memberikan keburukan kepada kita. Yang keempat adalah membuat platform edukasi untuk menambah produktivitas penggunaan gadget. Karena selama penggunaan gadget kita hanya untuk kebanyakan bersenang-senang dari gadget, sedangkan banyak hal-hal yang dapat diupayakan, yang dapat diolah dengan gadget menjadi hal yang produktif. Contohnya seperti membuat platform edukasi dan platform lainnya yang berguna bagi kita sendiri dan masyarakat sekitar. Boleh dilanjut ke Azahra dengan slide berikutnya. Oke, sebagaimana yang rekan saya sudah bilang tadi, ada 4 solusi yang bisa kita ambil saat menanggulangi masalah dari yang kita sedang
diskusikan ini, yaitu kecanduan gadget. Nah, apa sih solusi yang paling efektif? Dari seluruh diskusi-diskusi dengan anggota-anggota saya, kita sepakat bahwa membuat timeline adalah solusi yang paling efektif. Mengapa? Pertama, bisa adjust dengan kebutuhan masing-masing. Adjust itu apa? Jadi semua orang punya kesibukan masing-masing, punya kewajiban dan yang berbeda-beda. Jadi timeline itu nggak harus sama bentuknya untuk semua orang. Jadi satu orang bisa seperti ini, yang lainnya bisa seperti itu. Jadi itu mengapa timeline menjadi solusi yang paling efektif. Kedua, tidak diperlukannya interaksi dengan yang lain. Bisa dibilang kita bisa membuat sebuah komunitas untuk menjadi lebih produktif, tapi tidak semua orang bisa dengan gampang bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kenapa dari sini timeline adalah solusi paling efektif. Ketiga, ada bisa digunakan tanpa menggunakan gadget. Seperti yang akan saya jelaskan selanjutnya, mengapa timeline ini bisa digunakan tanpa gadget. Nah, bisa dilihat di sini, kita bisa aja bikin timeline dari kertas. Jadi kita nggak perlu buka gadget, jadi bisa menghindari membuka aplikasi-aplikasi yang malah menjadi buat kita tidak produktif. Dan ini ada 3 tips-tips di mana kita bisa mengefektifkan timeline kita. Yang pertama itu menggunakan Pomodoro Technique, di mana kita bisa men-set alarm misalnya 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Jadi saat 25 menit itu kalian benar-benar belajar, nggak boleh buka gadget, nggak boleh interaksi dengan yang lain. Jadi benar-benar difokuskan kepada aktivitas tersebut. Yang kedua, mengklasifikasikan berdasarkan do first, schedule, delegate, don't do. Nah, do first ini apa? Do first ini important and urgent. Nah, yang kedua, schedule. Schedule ini not important but urgent. Yang delegate itu, maaf, schedule itu important but not urgent. Jadi kita bisa menduakan daripada yang do first tadi. Dan sedangkan yang delegate ini adalah not important but urgent. Karena urgen, tapi kita tidak kontribusi kita tidak terlalu diperlukan di hal tersebut. Jadi kita bisa delegasiin ke teman kita atau partner kita. Yang terakhir ada don't do yang pasti jelas nggak important dan nggak urgen. Yang ketiga ada jangan melakukan perubahan yang sangat drastis. Di sini bisa dilihat kita bisa melakukan perubahan yang sedikit demi sedikit tapi efektif gitu. Jangan misalnya kalian tadinya kecanduan terus tiba-tiba jadi belajar terus itu cenderung nggak efektif. Mending kita kayak yang tadi saya udah jelasin, belajar 25 menit, terus main 10 menit, terus belajar lagi. Jadi itu lebih efektif dan lebih konsisten jatuhnya. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya boleh Ahri. Oke nih. Sabar, Pak. Oke, gue jelasin aja ya. Kesimpulan yang gue dapet gitu kan, dari semua yang udah diomongin. Pertama nih, di masa pandemi COVID-19 ini, semua orang diwajibkan untuk di rumah saja, mulai dari pendidikan dan pekerjaan dan lainnya. Jadi itu karena emang untuk memutus penyebaran virus corona ini, jadi kita semua orang harus diwajibkan di rumah aja nih. Mulai dari pekerjaan, orang-orang sekarang rapat atau meeting atau ngomongin tentang kerjaan sekarang online, pakai Zoom, bahkan komunikasi di online juga gitu kan. Terus juga pendidikan. Kita nih anak mahasiswa atau misalnya murid-murid juga sekarang ini kan kayak dari online juga gitu kan. Oleh karena itu bermain gadget sangatlah dibutuhkan di masa ini, mulai dari hal yang penting dan juga yang tidak penting. Contohnya yang penting tuh kayak apa sih? Ya kayak kita rapat, komunikasi, terus nyari-nyari belajar juga bisa gitu kan, dan hal sebagainya gitu kan. Tapi yang nggak penting tuh apa? Kayak misalnya nih, main ML, main game online gitu kan, buka sosmed, itu kan nggak terlalu penting-penting banget gitu kan. Jadi itu tuh bisa membuat jadi kecanduan gitu loh. Dari yang dibilang tadi sama Arya dan Ayel,
bisa buat tuh sampai ganggu jam tidur, terus habis itu sampai kita ke kamar mandi pun bawa HP gitu kan. Jadi tuh bakal ngaruh banget tuh kecanduannya. Oleh karena itu muncullah dampak negatifnya nih. Sebenarnya nggak cuma positif doang, kita bisa dapat negatifnya juga. Yang pertama nih, dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu apa aja sih? Gue sebutin ya. Pertama nih, lupa ibadah. Banyak banget orang-orang yang kadang di saat lagi azan gitu. Ini buat yang muslim gitu kan. Di saat lagi azan, terus di saat lagi nonton YouTube atau nonton film atau lagi main game maybe, terus orang tuh kayak udah ntaran aja deh. Yang penting gue selesaiin dulu ini gitu kan. Yang pertama tuh. Yang kedua, jadi mager. Ini bener banget. Kadang tuh kalau disuruh orang tua juga di saat lagi nonton atau apa gitu kan, itu jadi mager banget gitu, kayak udahlah ntaran aja. Itu jangka pendek ya. Jangka panjangnya bisa ngerusak mata. Kayak gue nih, mata gue udah kena minus gitu kan, jadi pakai kacamata juga. Terus habis itu membuat ketergantungan juga. Itu benar juga. Nah terus setelah itu ada lagi juga orang yang terkena dampaknya. Siapa aja sih yang terkena dampaknya? Yang pertama, orang sekitar. Siapa aja sih? Misal nih, orang tua lu lagi nyuruh, misal lagi butuh garam, terus lu orang tua lu tuh minta bantuan ke anaknya. Nak, tolong beliin garam dong ke toko. Cuman anaknya kan lagi main HP. Terus dia mager, otomatis kena dampak ya dong. Kayak akhirnya orang tuanya jadi nggak enak, terus yang jalan sendiri atau apa gitu kan. Terus juga ada lagi apa nih? Orang tua udah, orang-orang terdekat udah, para pelajar dan wifi dan first media dan sebagainya gitu kan. Oleh karena itu, kurangnya pemakaian gadget nih. Karena nggak baik juga kan kalau misalnya kita terus-terusan bergantung sama gadget, itu dampaknya bisa negatif juga yang gue bilang tadi. Jadi yang gue bilang, kita kurang-kurangin dengan solusi yang kami berikan, yang tadi diberikan oleh Naila, diberikan oleh Zahra. Jadi kenapa kita nggak coba gitu? Mungkin kelihatan susah, tapi coba dulu aja. Sekian aja kali ya dari gue. Selanjutnya udah kali ya penutupan. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangin waktunya di presentasi hari ini, dan juga buat teman-teman yang nonton, semoga bermanfaat dan adalah hasil daripada 3 kali mentoring kita serta worksheet yang telah kita kerjakan, dan juga semoga teman-teman juga dapat menghindari atau mewaspadai apa sih hal-hal yang membuat kecanduan gadget, serta mengambil solusi-solusi yang dari kami, karena menurut kami solusi yang kami pikir dan kami diskusikan merupakan solusi yang terbaik untuk kita semua jalankan di masa pandemi ini. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.